nenek-nenek nyuri bawang, ya. Koruptor nyuri uang negara. Kira-kira siapa yang harus dipukulin? Kira-kira siapa yang harus dihukum? Ada nenek-nenek nyuri bawang 2 kilo habis sama masa, dikeroyok, dipukulin. Gini, gue mau bicara ini semoga didengarkan bahkan oleh pemerintah. Ya, gue tahu gue ada di dalamnya, tapi gue harus tetap bicara. Semua orang pengen dunia ini adil, tapi kenyataannya dunia ini udah kayak sandal jepit, yang satu licin, yang satu copot, ya. Nggak adil-adil banget. Kita baru aja lihat beritanya, saya tadi taruh, ada seorang nenek-nenek udah tua, jalan pun udah susah, udah buffer tuh kalau jalan kayak video di sinyal 3G. Ketangkep karena nyuri 2 kilo bawang. 2 kilo bawang. Iya, bawang, bukan emas. Bukan emas, bukan mobil, bukan harta, bukan duit rakyat. Bawang. Apa yang terjadi? Dikeroyok, dipukulin, ditendang berdarah-darah. Dengan alasan apa? Biar kapok. Ini nenek-nenek. Pertanyaannya sekarang, kalau dia nyuri 2 ton uang negara, dipukulin gak kira-kira? Nah, dia dipukul buat apa? Biar kapok nyuri bawang, katanya kan. Orang apa yang nyuri bawang 2 kilo? Orang apa yang mencuri bawang 2 kilo? Berapa ruginya bawang 2 kilo? 90.000 rupiah. Tokonya rugi. Tapi yang nyuri miliaran, yang nyuri dana bansos, yang korupsi proyek jalan sampai ambles, pagar laut lah dan sebagainya, mana beritanya sekarang? Hilang beritanya sekarang. Atau malah dikasih remisi. Atau malah masuk TV, masuk podcast mungkin. Bahkan malah nyalonin lagi. Capek. Kadang gue curiga koruptor tuh di penjara cuman buat ganti suasana doang aja gitu. Ganti suasana kerja, mungkin AC-nya lebih dingin. Toh katanya gosipnya juga malam pulang gitu kan. Sekarang mari kita pikir bareng-bareng, siapa yang lebih bahaya buat negara kita? Nenek mencuri bawang karena lapar, atau pejabat yang mencuri dana publik karena rakus? Siapa yang lebih berbahaya? Tapi siapa yang kita pukul? Tapi siapa yang kita keroyok? Selalu yang lemah. Gue bisa bicara begini karena gue tidak lemah. Kenapa? Karena yang kuat bikin kita takut, yang lemah bikin kita merasa kuat. Itu bukan keadilan, itu pengecut. Gue jadi inget teorinya Howard Becker, labeling teori. Orang yang miskin salah dikit langsung dicap maling, kriminal, langsung dicap ancaman, langsung dicap orang jahat, langsung dicap ada maunya. Tapi yang korup biarpun udah divonis tetap dipanggil yang terhormat. Yang terhormat dari mana? Dari hutan mana tuh kehormatan lu petik? Gue teringat teori strain dari Robert Merton. Orang tua sampai masyarakat menyuruh kita semua untuk sukses, makmur, sejahtera. Faktanya adalah jalannya sempit. Gue tahu karena gue mantan orang susah. Dan gak gampang untuk gue jadi sukses, untuk jadi kaya. Gak gampang. Ada satu unsur-unsur beruntungnya. Dan tidak semua bisa mengalami hal tersebut. Ya jelas, yang punya koneksi bisa lewat jalan tol. Yang gak punya, nabrak trotoar bro. Akhirnya ada orang yang nyolong bawang buat makan. Bukan karena jahat, bukan karena jahat, tapi karena kepepet, karena lapar. Karena dunia ini gak ngasih ruang buat orang-orang yang jatuh. Tapi kenapa kita masyarakat malah jadi penjaga moral dadakan? Gila lo, dikeroyok lo nenek-nenek. Bayangkan, langsung manusia berubah jadi juri, jadi jaksa, jadi eksekutor, maling, pukul, nyolong, hajar. Woi, ini nenek-nenek tua, nenek. Dan ini gambaran sebenarnya. Kenapa gue ngomong gini? Gue lihat beritanya, ada di kanal berita gue sendiri, baca, and I have to say this. Dia nyolong bawang, udah kayak rencana orang kudeta negara dipukulinnya. Ini adalah moral disengagement. Kita bikin alasan biar tidak merasa bersalah menghakimi orang.
dengan alasan dia salah kok, dia maling kok, jadi pantas dihukum, pantas dipukul. Iya, nenek nyolong bawang lah, ada yang nyolong ayam lah, ada yang nyolong kayu lah, hukumannya sama. Iya, negara hukum. Iya, tapi moralnya di mana?